Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Pagi, Bu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam ruangan Zoom ini untuk melaksanakan pembelajaran kimia kita, yaitu mengenai materi ikatan kimia. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Untuk absen yang pertama, Nurul Kartika, Hadir, Bu. Wensi Febriani, Hadir, Bu. Melianti. Oke, sepertinya Melianti terkendala sinyal. Baiklah, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah diharapkan peserta didik bisa menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, kemudian bisa menggambarkan susunan elektron valensi atom, gas mulia, duplet, dan oktet, dan elektron valensi bukan gas mulia. I have questions. Oke. Adik-adik tentu telah mengetahui rumus kimia oksigen. Udah tahu kan rumus kimia oksigen? O2. Oke, dinyatakan sebagai O2. Dan rumus kimia air itu apa? H2O, Bu. Oke, pintar. Nah, mengapa atom-atom oksigen itu membentuk ikatan? Mengapa pula atom oksigen yang bergabung dalam satu molekul dan bukan empat sehingga rumusnya menjadi O2? Pertanyaan serupa juga tentang air. Mengapa satu atom oksigen itu bergabung dengan dua atom hidrogen? Mengapa bukan satu atom hidrogen? Pertanyaan tersebut akan terjawab setelah kita mempelajari materi ikatan kimia. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada adik-adik sekalian. Apa yang dimaksud dengan atom yang stabil? Ada yang tahu? Coba di searching dulu. Nurul, Bu. Oke, Nurul, dipersilahkan. Atom stabil adalah atom-atom yang mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Good job, pinter Nurul. Nurul pinter sekali. Oke, yang lain ada? Oke, benar ya. Atom stabil itu atom yang mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Kemudian, apa itu stabil? Tadi atom stabil, sekarang lebih spesifik. Apa itu stabil? Saya, Bu, ingin mencoba. Oke, Wensi, dipersilahkan. Stabil itu menurut saya sesuatu yang tidak bergerak-gerak. Benar sekali. Jadi, atom stabil tadi atom yang mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Sedangkan stabil tadi itu tidak bergerak-gerak. Nah, jika sesuatu yang tidak stabil, keadaannya itu bergerak-gerak lawan dari stabil tadi dan akan berusaha untuk stabil. Nah, bagaimana dengan atom yang tidak stabil? Oke, jawabannya adalah sama dengan sesuatu yang tidak stabil. Atom yang tidak stabil tersebut akan berusaha untuk ikut stabil. Nah, atom yang tidak stabil tadi mungkin akan tergabung dan bergabung bersama atom yang tidak stabil juga agar menjadi stabil. Contoh, oke. Adik-adik sekalian udah ada tabel periodik? Jelas dong udah ada anak kimia, masa nggak ada? Ada, Bu. Oke. Coba dilihat di sebelah kiri ini unsur golongan apa ya? Gas.
Gas muli? Gas mulia. Ya, yang terkenal dengan unsurnya yang stabil. Coba diperhatikan. Di sebelah kiri ini unsur-unsurnya sudah stabil. Di sebelah kanan ini belum stabil. Coba perhatikan apa yang menjadi perbedaannya. Izin menjawab, Bu. Oke, boleh. Nurul Kartika, dipersilakan. Nah, perbedaan unsur-unsur gas mulia dengan unsur lain, Na dan Cl. Nah, unsur-unsur gas mulia mempunyai konfigurasi elektron yang elektron terluarnya 8, kecuali helium yang diakhiri dengan 2. Sedangkan unsur NaCl, Na dan Cl elektron terluarnya bukan 8. Oke, tepat sekali. Terima kasih Nurul sudah membantu saya untuk menjelaskan. Benar ya kata Nurul tadi, unsur-unsur gas mulia itu udah stabil. Coba dilihat di ujungnya di sini. Ujungnya ada 8, 8, 8, 8. 8 ini biasanya disebut dengan oktet. Kemudian kalau ujungnya 2 disebut dengan duplet. Nah, coba dibandingkan dengan yang unsur Na dan Cl, ujungnya 1 dan 7. Artinya konfigurasi elektronnya ini belum stabil atau tidak stabil. Oke, tadi kita menyinggung tentang elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Ada yang udah pernah belajar? Meli, Bu, Oke, mau nyoba jawab. boleh Meli, silahkan Meli. Elektron valensi itu merupakan elektron yang terdapat di kulit terluar. Ya, benar sekali. Terima kasih Meli. Oke. Jadi elektron valens tadi elektron yang terdapat di kulit terluar seperti yang dilihat tadi di ujungnya ada 8, 8, 8, 8, 2, kemudian di ujung Na ada 1, Cl ada 7. Itulah elektron valensi. Bagaimana cara menulis lambang Lewis dari unsur? Nah, untuk menggambarkan atau menulis lambang Lewis dari unsur, kita harus tahu dulu bagaimana mencari elektron valensi. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, kita coba yang dari Na. Na nomor atomnya berapa? 11 bukan? 11 ya. Kalau dijumlahkan, 281 ini 11 bukan? Sudah tepat ya. Berarti elektron valensinya sudah benar. Oke, sebelumnya tadi kita membahas tentang stabil dan tidak stabil. Oke, Retno baru bergabung. Dari mana saja, Retno? Kita sudah membahas di stabil dan tidak stabil ya. Jadi unsur Na ini agar stabil, dia harus melepaskan satu elektronnya untuk menyerupai atom Ne. Nih, Ne, 281. Mendekati dan seperti atom Ne. Kemudian Cl tadi, dia agar stabil, itu menerima satu elektron yang akan menyerupai atom Ar. Tuh, yang paling kelihatan mirip Cl ini dengan Ar. 288, 287. Kembali lagi, bagaimana cara mencari elektron valensi? Kita ambil contoh Na tadi. Na itu nomor atomnya tadi 11 ya, adik-adik. Maka kita tuliskan terlebih dahulu seperti konfigurasi elektronnya. 2, 8, dan 1. Kenapa 1? Kenapa tidak 2? Karena disesuaikan dengan nomor atomnya tadi. Nomor atomnya jumlahnya 11. Dan ini sudah tepat jumlahnya 11. Oke, kita lanjutkan.
Nah, kalau sudah diketahui elektron valensinya tadi, baru kita bisa menuliskan lambang Lewis dari atom. Nah, yang pertama tentu tulis dulu lambang atomnya. Li, Be, B. Kita ambil contoh 3 atom ini. Kemudian tulis elektron valensinya. Li itu nomor atomnya berapa? 3. Maka penulisan konfigurasi elektronnya 2 dan 1, di mana elektron valensinya 1. Maka lambang Lewisnya tadi, dari atomnya tadi, kita tinggal beri titik sebanyak 1 buah titik sesuai dengan elektron valensinya. Kemudian kalau 2 bagaimana? Tinggal diletakkan 2. Ada 2 titik. Boleh di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Kemudian ada 3. 1, 2, 3. Adik-adik bisa mempelajarinya lebih lanjut, silahkan cari literatur dan pahami lebih lanjut mengenai penulisan lambang Lewis dari sebuah unsur. Oke. Semua elektron valensi pada gas mulia itu sudah berpasangan sehingga disebut stabil. Adapun unsur-unsur lain selain gas mulia itu tidak stabil karena tidak semua elektron valensinya berpasangan. Agar stabil, maka atom tersebut akan cenderung membentuk ikatan, yaitu ikatan ion. Oke, ada yang coba Wensi bantu saya untuk membacakan kesimpulan kita hari ini. Baik, Bu. Untuk kesimpulan dari materi ikatan kimia yang kita pelajari hari ini, yaitu untuk mencapai kestabilan unsur-unsur yang membentuk ion dan menggunakan pasangan elektron bersama. Yang kedua, setiap atom yang bergabung harus memenuhi aturan duplet maupun oktet dengan cara menerima atau melepaskan elektron, di mana terjadinya perpindahan elektron. Dan yang terakhir, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Oke, good job. Terima kasih banyak. Adik-adik sekalian, di sini untuk sebelumnya Ibu ada surprise untuk kalian karena kita akan ada tugas. Nih, tunggu sebentar. Oke, sudah terlihat belum layar Ibu mengenai LKPD? Sudah, Bu. Oke, bentar ya. Ini dia, siap-siap tugas kita. Ini LKPD-nya akan Ibu bagikan di grup kelas kita mengenai ikatan kimia berbasis inquiry terbimbing. Silahkan dibaca-baca, didalami, kemudian dikerjakan tugasnya. Sebelumnya Ibu akan memberikan arahan sedikit. Jadi di bagian LKPD kita ini ada petunjuk modulnya, sudah dijelaskan bagaimana, kemudian tujuan pembelajarannya, ringkasan materinya, pendahuluan atau orientasi, kemudian identifikasi masalah, rumusan hipotesis, pengumpulan data, menguji hipotesis, dan kesimpulan. Oke, kita skip dulu yang ini. Teman-teman harus dibaca dulu ya. Adik-adik harus dibaca dulu mengenai materinya. Kita langsung menuju ke tugasnya. Ya. Orientasi atau pendahuluan. Oke, di sini ada sebuah gambar ya, di mana air ada molekul-molekulnya secara submikroskopik. Kemudian Anda tentu telah mengetahui rumus kimia air itu dinyatakan sebagai H2O. Hal ini tentu mengundang pertanyaan, mengapa bukan satu atom H dengan satu atom H sehingga rumusnya HO? Pernah nggak terpikir seperti itu? Kenapa nggak HO aja, Bu? Kenapa harus H2O? Dari mana itu datangnya? Kalau saya pernah ya. Oke. Rumusan masalah. Berdasarkan gambar yang telah diamati dan uraian yang telah dibaca, tuliskan masalah yang dapat ditemukan. Oke, sekiranya
adik-adik menemukan masalahnya, bagaimana pendapat adik-adik, kemudian disertai juga literaturnya, jangan sembarang isi saja. Silakan diisi. Kemudian rumusan hipotesis. Berdasarkan permasalahan di atas, buatlah jawaban sementara di kolom yang tersedia. Oke, jadi di sini dibuatkan rumusan hipotesisnya bagaimana. Lanjutkan bagian dari pengumpulan data. Cari beberapa sumber, buku, internet, dan lain-lain untuk memecahkan masalah di atas. Oke. Setelah adik-adik menemukan sumber-sumber, data-data untuk menjawab pertanyaan di atas tadi, kita baru bisa menguji hipotesisnya. Setujukah kamu dengan klaim yang dibuat oleh distributor tersebut? Pilihlah jawabanmu. Setuju, tidak setuju. Kemudian kesimpulan. Oke, jadi dari pernyataan adik-adik, kemudian disertai dengan literaturnya, hipotesisnya. Nah, maka buatlah kesimpulan dari penjabaran dari jawaban adik-adik sekalian di lembar yang disediakan. Oke, seperti itu. Ada yang ingin dipertanyakan mengenai tugas kita? Tugasnya dikumpul di pertemuan minggu depan. Jadi inilah ya tugas kita dan pertemuan kita. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada dan jika ingin ada yang dipertanyakan, silahkan dicantumkan pertanyaannya di grup WhatsApp. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi